Manusia diciptakan hidup di dunia oleh Tuhan, sudah barang tentu membawa kewajiban yang diperintahkannya. Manusia juga diberi kelebihan berupa budi, rasa, pikiran, angan-angan, dan daya spiritual. Maka manusia lebih unggul dibanding makhluk lain. Oleh karena itu, kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan kepada manusia juga lebih lengkap dan lebih berat. Untuk mengetahui kewajiban hidup manusia, di sini akan mengupas wewarah ajaran Jawa yang ditulis dalam kitab Ada Makna dan Layang Jayabaya. 1. Kitab Ada Makna. Kewajiban warga agama Jawa Sanyata hidup di bumi mulia. 1. Mengakui Pangeran Tunggal yang memiliki jagat seisinya, disebut Sang Hyang Wenanging Jagat. 2. Mengakui yang memberi penghidupan adalah Ibu Bumi atau Eyang Sri Widayaningrat. 3. Mengakui panutan yang berupa kiblat yang 4. 4. Yang wajib dilakukan sehari-hari. Takutlah berbuat salah, meskipun benar tetapi harus tepat atau benar, harus sempurna dalam budi, harus bersifat asih terhadap sesama, memelihara tenggang rasa atau tepos liro terhadap sesama, menaati hukum yang berlaku di lingkungannya. 5. Pantangan. Jangan berkeinginan terhadap milik orang lain. Jangan menginginkan sesuatu yang bukan mestinya. Jangan bersikap kejam terhadap sesama. Jangan sewenang-wenang. Jangan suka saling mencacat terhadap sesama. Jangan suka saling mencela. Jangan tergesa dan gelap hati, harus sabar dan menerima. 6. Manusia di seluruh permukaan bumi harus melakukan 3 perkara dasar berikut. 7. Menyembah yang mencipta hidup, yaitu Tuhan yang disebut Sang Hyang Wenanging Jagat. 8. Menghormati dan berbakti atau sungkem kepada yang menghidupi, yaitu bumi. 9. Menghormati yang memberi penuntun, yaitu kiblat papat atau 4 penjuru. 2. Layang Joyoboyo. Wejangan untuk mengerti kepada kekuasaan Tuhan, menciptakan hukum agama Jawa yang ada 8 perkara bagi bangsa Jawa. 1. Cintailah kehidupanmu dan teruskan cinta itu kepada sesama hidup. 2. Ingatlah kepada asal-usulmu, jangan bertindak jahat kepada kehidupanmu, juga kepada sesama manusia. 3. Bertindaklah jujur kepada rasamu sendiri, sebab rasa itu cahaya Tuhan yang Maha Suci, yang bersemayam di dalam ragamu, jangan dikotori. 4. Bertindaklah yang baik kepada saudara kembar spiritualmu yang 4, bernama Jabarala, Makahala, Hasarapala, Hajarala. 5. Bertindaklah yang cermat dan teliti terhadap tanda-tanda kehidupan, agar ketika kamu kembali ke hadirat Tuhan, sukmamu dapat sempurna. 6. Bertindaklah dengan kesabaran ketika bahaya menimpa. Gunakan kemampuanmu sendiri, mara bahaya macam apapun akan hilang dari kehidupanmu. 7. Bertindaklah yang baik, jangan menuruti angkara murka yang datangnya dari setan, sebab kesengsaraan yang datang dalam kehidupanmu, yang bakal menanggung adalah anak cucu keturunanmu. 8. Bertindaklah dengan sempurna kepada wujud kehidupan,
budi, rasa, pikiran, dan angan-angan. Sebab joborolo, mokoloholo, hosoropolo, hojoropolo yang akan menemani dan menyaksikan pisahnya sukma dan ragamu. Dari petikan ajaran Jawa di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntunan untuk menjalani kehidupan hidup bagi orang Jawa itu dasarnya adalah kesadaran religius dan kesadaran kosmis, kesadaran lintas dimensi. Bila diringkas, kewajiban hidup manusia itu harus beradab yang diwujudkan dalam perbuatan ikut memperindah keindahan semesta, melu memayu hayuning bawono. Kewajiban hidup melu memayu hayuning bawono itulah yang sesungguhnya panembah sejati manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ritual-ritual sembah yang lain hanyalah sarana pendekatan diri kepada Tuhan atau upaya pencerahan batin, berusaha tansah eling. Kenyataan secara rasio, Tuhan tidak membutuhkan ritual-ritual manusia yang tidak ada hubungannya dengan kehayuan kang wis hayu. Maka dalam ajaran Jawa, sesungguhnya tidak ada tuntunan ritual sembah sebagaimana diajarkan agama. Panembah sejatinya manusia kepada Tuhan adalah seluruh aktivitas hidup manusia itu sendiri yang ditujukan untuk kehayuan semesta dan isinya. Aras kewajiban hidup manusia melu memayu hayuning bawono kiranya sudah melingkupi seluruh kebaikan universal. Artinya bahwa semua ajaran kebaikan pada semua peradaban umat manusia di seluruh muka bumi akan selalu sejalan dengan ajaran melu memayu hayuning bawono tersebut. Dengan demikian, ajaran Jawa tidak akan pernah mempersoalkan tata cara panembah orang per orang sesuai keyakinannya. Ajaran Jawa lebih mementingkan amal perbuatan manusia orang per orang secara integrat untuk kepentingan bersama dalam menjaga keselarasan alam semesta. Ritual pada ajaran Jawa selalu berhubungan dengan upaya menjalin keselarasan bersama tersebut. Sadranan, apitan, bersih desa, dan lain sebagainya adalah contoh-contoh ritual bersamanya manusia Jawa. Dalam hasanah Jawa sering kita temukan istilah ngaji menyang panaraga. Maksudnya adalah untuk memahami akan raga diri manusia sendiri. Maka benar-benar bermakna luhur pengertiannya. Secara ilmu kita pahami bahwa raga manusia terdiri dari susunan jaringan sel hidup yang miliaran jumlahnya. Hampir semua struktur sel selalu tersusun sebagai inti dan plasma. Setiap jaringan mempunyai fungsi dan tugas sendiri-sendiri untuk mendukung mewujudnya raga manusia hidup. Semua menyatu tanpa ada perselisihan antar jaringan sel tersebut, selaras dan berdaya hidup. Namun keselarasan tersebut ternyata bisa terkacaukan kalau ada sel jaringan yang liar, yang disebut kanker atau tumor. Keselarasan antar jaringan sel tubuh tersebut sesungguhnya ajaran kemanunggalan untuk membangun keselarasan atau bebrayan menurut ajaran Jawa. Kalau sel darah putih yang tumor atau kanker terjadi leukemia, bayangkan kalau tentara dan polisi sebuah negara yang liar sebagaimana kanker atau tumor, maka negara pasti berantakan. Apalagi kalau yang kena tumor atau kanker itu sel jaringan otak, maka negara menjadi gila dan tak bermakna lagi.
Dalam serat Centini, gambaran laku Brata untuk orang awam diilustrasikan dengan suatu cerita diskusi antara ular jedung, ular sawah, dan burung orang-orangan. Mereka bertiga berbantahan tentang laku tapa Brata masing-masing dalam rangka mencapai cita-cita meningkatkan kualitas hidup sebagai makhluk ciptaan. Ringkasan perbantahan ketiga macam hewan itu adalah sebagai berikut. 1. Bertapanya ular jedung adalah sarana untuk dapat menjadi kupu. Ketika berwujud ulat, dia makan dedaunan dengan sangat ragusnya. Kemudian bertapa sebagai kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi kupu-kupu, maka makanannya berubah drastis dari dedaunan menjadi madu dan sari-sari bunga. Perubahan dari bahan makanan yang kasar menjadi yang halus ini merupakan lambang kenaikan derajat kehidupan. Bila diumpamakan sebagai laku Brata manusia, maka model ular jedung ini adalah seseorang yang berusaha keras dengan seluruh kekuatan jiwa raga agar memperoleh kawirian atau kejayaan, atau berusaha memperoleh peningkatan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah tercapai, lalu digunakannya untuk mencari pasangan hidup untuk berkawin-mawin. Maka dari itu, ketika si kupu-kupu ular jedung memperoleh jodoh, lalu kawin dan yang jantan mati, setelah bertelur yang betina juga mati, hanya meninggalkan telur-telur. Telur-telur itu nantinya akan menetas menjadi ular-ular yang rakus, yang secara kuantitatif akan lebih rakus dibanding induknya. Lambang ini menggambarkan bahwa seseorang yang hanya mengejar peningkatan status sosial belaka dalam hidup, maka bila berketurunan, ia hanya akan menurunkan manusia seperti dia, bahkan secara kuantitatif lebih serakah. 2. Bertapanya ular sawah adalah sebagai sarana agar dapat diterima lagi menjadi warga leluhurnya. Dalam mitologi, ular sawah adalah keturunan bangsa naga yang agung dan dahulu menguasai jagat. Oleh karena itu, berdasar mitologi, semua jenis ular dapat terbebas dari kematian dengan jalan berganti kulit. Setelah berganti kulit, ular sawah akan kembali kelihatan muda dan bertambah besar ukuran badannya. Laku Brata yang demikian adalah perlambang tapa Brata seseorang yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan semakin ditakuti sesamanya. Maka pada diri ular sawah, meskipun berkali-kali mengalami ganti kulit, secara hakiki ular sawah tetap ular sawah, tidak mengalami peningkatan derajat sama sekali. Jamang atau tanduk mahkota naga tidak juga tumbuh di kepalanya. Dia tetap hidup melata, dan karena ukuran tubuhnya semakin besar, malah kerepotan sendiri. Seandainya benar-benar model ular sawah ini berhasil menjadi penguasa, tetap saja memiliki sifat serakah dan selalu merasa kurang. Sifat ular sawah ini adalah salah satu sifat nista dan rendah sekali. 3. Laku Brata atau bertapa seperti yang dilakukan ular jedung dan ular sawah ini disalahkan oleh burung orang-orangan. Kedua-duanya bukan laku tapa yang benar, karena tujuannya yang masih mencerminkan keserakahan duniawi.
Makanya kedua hewan tadi menerima tulah dari dewa berwujud seperti usus atau olor, kosong tengahnya dan berjalan melata. Artinya kedudukannya tetap rendah. Burung urang-urangan juga mengatakan bahwa sebaiknya makhluk berjenis hewan itu tidak perlu meniru tapa beratanya makhluk yang lebih tinggi tingkatannya. Lebih baik menerima saja apa-apa yang disandangkan oleh pencipta. Contohnya adalah dirinya sendiri, burung urang-urangan, yang memang diberi wujud yang indah menawan. Maka dalam melaksanakan laku beratanya, urang-urangan mewujudkannya dengan mensyukuri dan memelihara keindahan wujudnya sebagai pemberian Sang Pencipta. Dia selalu rajin memelihara keindahan bulu-bulunya ketika bertengger pada dahan pohon di atas telaga. Sambil membersihkan diri, dia memperhatikan keadaan telaga. Kalau-kalau ada ikan yang pantas untuk dia sambar, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Urang-urangan memperhatikan telaga dapat diibaratkan dengan manusia yang meleng-telenging hati, memperhatikan dengan seksama gerak-gerik rasa pangrasa dalam hatinya sendiri. Di kedalaman lubuk hati itu akan didapatkan petunjuk yang tepat untuk dirinya sendiri maupun kerabat keluarganya. 4. Ajaran di atas sangat sederhana dan mudah untuk melaksanakannya, yaitu selalu awas dan ingat serta sadar akan gelisah resahnya hati nurani masing-masing. Artinya, sambil menjalani hidup, selalu melakukan introspeksi terus-menerus, memelihara rasa ingat dan sadar. Walaupun demikian, laku berata yang sederhana itu pun tidak mudah. Ketika orang terlalu sibuk mengejar dunia, biasanya lupa melihat gejolak hati masing-masing. Melupakan gejolak dasar hati sama dengan melupakan kesejatian manusia, telas tilasing janmo yang diberi pinjaman nalar dan perasaan. Yang hidup tinggal nalurinya saja, yang bisa-bisa tersesat dan terlarut-larut sifat lupanya. Berani menerjang aturan dan hukum tanpa merasa bersalah, bahkan bangga. Yang penting keinginannya tercapai, keinginan apapun. Ojo ngono lakuning wong urip. Begitu peringatan para winasis. Ajaran yang dapat dijadikan pijakan untuk menjalani hidup berbudi luhur pernah disampaikan oleh para pujangga seperti berikut. 1. Ulang reh Sunan Pakubuwono 4 pupuh kinanti. 2. Podo kulanging ing kalbu ing sasmito amrih lantip, ojo pijer mangan nendro, kaprawiran den kaesti, pesunen sariraniro, sudanen dahar lan guling. Latih dan biasakanlah dalam hati nuranimu agar peka terhadap pesan-pesan keutamaan. Jangan hanya makan dan tidur, utamakan keperwiraanmu, kekang dan kendalikanlah ragamu, kurangilah makan dan tidur. Dediyo lakunereku cegah dahar lawan guling, lawan ojo sukan-sukan angang gawa sawatawis, olo wateke wong suka nyuda prayitaning batin. Jadilah lakumu mencegah makan dan tidur, juga jangan larut dalam kegiatan bersenang-senang. Bersikaplah serba secukupnya,
buruk watak orang bersenang-senang dapat mengurangi kewaspadaan batin. Wedatama Mangkunegara 4 pupuh pujung. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawang kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Ilmu itu terlaksananya dengan laku, berjalannya dengan khas atau tekad yang bermakna menyentosakan budi luhur sebagai sarana mengalahkan watak dur angkara. Wedaraga Raden Ngapihirong Kewarsita pupuh gambu. Mangkene patrapipun wiwit anem amendenga laku, ngengurangi mangan turu sawetawis, amemekak hawa nafsu, dasarana andap asor. Beginilah sebaiknya sejak muda melaksanakan laku, mengurangi makan tidur sekedarnya, mengendalikan hawa nafsu, landasilah sikap rendah hati. Ajaran luhur dari para pujangga di atas dapat diambil pengertian bahwa dalam melakukan laku brata atau tapa brata harus dilandasi angabekti manembah memuja kepada Hyang Murbeng Dumadi. Dengan begitu, laku brata yang dimaksud para pujangga agung tersebut adalah mengutamakan laku brata yang ada kaitannya dengan perilaku utama, yaitu perilaku orang yang merasa dengan penuh kesadaran bahwa dia hanyalah makhluk Tuhan Sang Pencipta, bukan laku brata untuk mencari kesaktian, jaya kawijayan, dan kebiasaan-kebiasaan dunia lainnya. Tekad yang nyantosani menambah kuat dan tangguh kesetiaan kepada budi luhur, diusahakan dengan serius, mengutamakan keperwiraan dalam menumpas dur angkara atau hawa nafsu. Jadi semua laku brata membutuhkan tekad dan keseriusan dalam mengutamakan budi luhur. Muara tujuannya adalah membangun keperwiraan dengan membuang jauh angkara murka. Andap asor. Dalam melakukan tapa brata harus dilandasi sikap rendah hati, yaitu bila melakukan amal kebaikan disembunyikan, jangan malah disiar-siarkan. Agar manusia dapat hidup sukses dalam pengertian selomat, baik, benar, dan tepat menuju tujuan akhir, pati atau kematian, diperlukan penyembahan kepada Tuhan yang diwujudkan dalam aktivitas ikut memperindah keindahan bawono. Jadi laku brata tidak cukup hanya dengan berdiam diri memperhatikan gejolak hati semata, tetapi perlu dilengkapi dengan cita-cita menata diri pribadi, agar berhasil memayu hayuning kulawarga yang merupakan landasan atau pijakan dalam mewujudkan memayu hayuning bebrayan agung, memperindah indahnya kemanusiaan dalam keseluruhan. Laku brata sudah barang tentu harus disertai dharma kebaikan kepada sesama makhluk, baik sesama manusia maupun sesama makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia utama dalam ajaran Jawa bukanlah seseorang yang keras dan rajin bertapa di kesepian hutan dan di keangkeran goa-goa, juga bukan hanya seseorang yang gemar semedi atau maneges di tempat-tempat sepi, juga bukan yang rajin wiridan hingga lupa segala-galanya. Manusia utama dalam ajaran Jawa adalah manusia yang bisa hangawulo kawulaning Gusti, yaitu manusia yang berhasil mewujudkan misi kemanusiaannya, melayani dan mengasihi sesama. Sedangkan tapa brata dan maneges atau semedi hanya menjadi sarana untuk memiliki tingkat eling kepada Tuhan
yang operasional terus-menerus sehingga bersemayam budi luhur mendapat wahyu Tyatmika. Hasil dari tapa brata dan maneges dapat menjadikan seseorang bebas merdeka atas pribadinya, yang menjadi pijakan Hang Rasawani menjalani hidup menjadi satria anuraga atau insan kamil. Sikap dan watak satria anuraga atau insan kamil dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai semboyan berikut: ing ngarsa sung tulodo, ing madya amangun karsa, tutwuri handayani. Artinya berada di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, mengiringi di belakang memberi kekuatan. Paparan lain adalah sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji, wani prang tanpa bala, menang tan ngasorake, uripe tansah hangawula kawulaning Gusti. Artinya kaya tanpa harta, sakti tanpa aji-aji, berani perang tanpa bala atau pasukan, menang tanpa mengalahkan, hidupnya selalu menghamba kepada hamba Tuhan. Ajaran budi luhur Jawa kalau diperhatikan dengan cermat, maka bisa disimpulkan bahwa semua piwulang kautaman dimaksudkan untuk memandu setiap individu berintegrasi dalam bermasyarakat. Konsepnya hidup bersama dengan nyaman dan harmonis, ringkasnya gotong royong. Kesatuan semesta merupakan inti pokok ajaran Jawa. Oleh karena itu, ajaran Jawa selalu berkaitan dengan kesatuan semesta tersebut. Wujud ajarannya adalah piwulang kautaman agar manusia memiliki budi luhur sebagai syarat mutlak menjaga kesatuan semesta yang telah diciptakan Tuhan dalam keadaan hayu. Pada manusia-manusia yang berbudi luhur itu sebenarnya wujud nyata manusia yang beradab. Manusia beradab adalah utusan Tuhan di muka bumi. Keberadaan umat manusia merupakan tujuan utama ajaran Jawa. Ukurannya pada amal perbuatan manusia untuk kepentingan semesta, bukan kerajinannya melakukan ritual sembah. Menurut pandangan Jawa, ritual sembah sekedar merupakan sarana untuk eling tentang kejadiannya sebagai titah Tuhan. Eling tidak ada artinya apa-apa ketika tidak mewujud dalam amal perbuatan yang melu memayu hayuning bawana. Kewajiban hidup manusia selama di dunia menurut ajaran Jawa adalah berbakti atau bersembah kepada Kang Murbeng Dumadi. Penyembahan kepada Kang Murbeng Dumadi itu berwujud dharma atau amal, melu memayu hayuning bawana. Untuk itu dibutuhkan kelantipan nalar, ketajaman rasa, dan tertatanya naluri dan nafsu. Dengan bahasa kebatinan, hal-hal itu merupakan upaya mengejar wahyu Tyatmika. Agar memperoleh wahyu Tyatmika, dibutuhkan laku brata atau aktivitas spiritual dan maneges, atau introspeksi terus-menerus dengan semedi, tenggelam di telenging pusat hati nurani, atau masuk ke gua siring urip. Wahyu Tyatmika kadang-kadang disebut juga wahyu Jatmika. Kata Tyatmika dan Jatmika memang memiliki makna yang mirip, yaitu mantap atau anteng, tidak mudah goyah, menarik bagi orang yang melihatnya, atau memiliki pesona. Bedanya, Tyatmika untuk urusan sifat rohania, sedangkan Jatmika untuk sifat lahiriah.
Raden Ngabehi Ranggawarsita dalam serat Pustaka Raja Purwa memberikan ajaran bahwa menembah kepada Kang Murbeng Dumadi harus dilambari laku tapabrata dalam bentuk cerita nasihat Patih Raja Sukapa kepada Prabu Cingkaradewa di Medang Kamolan, bahwa pelaksanaan berbakti atau memuja kepada Tuhan atau Kang Murbeng Dumadi itu dua perkara. Keduanya tidak boleh dipisah karena sesungguhnya manusia tidak berwenang memuja bila belum melakukan tapabrata. Sedangkan melakukan tapabrata itu ada 5 perkara. 1. Mengurangi makan minum. Yang dituju memiliki watak anarimo. Meskipun mati-matian mengurangi makan minum, kalau tidak menerima apa adanya yang dimakan, ia tidak mendapat apa-apa. 2. Mengurangi tidur. Yang dituju memiliki watak eling, selalu ingat. Meskipun melek sepanjang hari, kalau pelaksanaannya diselimur dengan sambilan kegiatan lain, ia tidak akan mendapat apa-apa. Karena sambilan itu menjadikan orang lupa kepada permintaan atau cita-cita. 3. Mengurangi senggama. Yang dituju memiliki watak tata atau tertib. Meskipun jarang-jarang bersenggama, apabila pelaksanaannya kacau balau dan rusuh, ia tidak akan mendapat apa-apa. Artinya, persenggamaan rusuh itu misalnya selingkuh, zina, dan sebagainya yang meninggalkan tata krama, menghilangkan harkat kemanusiaan. 4. Mengurangi marah. Yang dituju memiliki watak santosa. Meskipun sabar, tetapi berwatak dengki, mudah tersinggung, senang bergunjing, maka akibatnya justru menimbulkan kemarahan batinia. 5. Menahan bicara atau membisu. Yang dituju adalah memiliki watak panalangsa. Meskipun bertapa bisu selama hidup, bila memiliki hati yang kaku, ia tidak mendapat apa-apa. Maka utamanya orang bertapa bisu berada dalam sepi, agar tidak ada yang membuat kemarahan hati. Itulah tuanku, bila sudah berhasil dalam bertapa brata, maka pastilah diterima pemujaan kita. Sedang dalam mempelajari tapa brata 5 perkara itu dapatlah dijadikan landasan sebagai berikut. 1. Sebaik-baiknya makan kurang, lebih baik makan seadanya. Sebaik-baiknya makan seadanya, lebih baik makan seketemunya. Sebaik-baiknya makan seketemunya, lebih baik makan selaparnya. Sebaik-baiknya makan selaparnya, lebih baik puasa sekuatnya. Sebaik-baiknya tidur, lebih baik melek tidak tidur. Sebaik-baiknya melek, lebih baik bangun. Sebaik-baiknya bangun, lebih baik duduk. Sebaik-baiknya duduk, lebih baik berdiri. Sebaik-baiknya berdiri, lebih baik berjalan. Semua pelajaran itu bila sudah terbiasa dapat meringkas 5 perkara di atas sekaligus dapat tepat pada tempatnya. Empanya ketika malam, papatnya ada di kesepian, yaitu setiap malam puasa sejak matahari menjelang tenggelam, lalu berjalan-jalan tanpa berbicara. Bila ada yang menabrak atau menyinggol, tidak membuat marah. Bila bertemu wanita cantik tidak tergoda, lebih baik lagi dengan mandi di kali tempuran. Pertemuan 2 arus sungai, lalu ngeli, menghanyutkan diri mengikat arah arus air sungai, sampai terhenti dengan sendirinya. Itu bila dapat dilaksanakan setiap malam. Biasanya tidak berapa lama
akan terkabul permohonan kita. Pelaksanaan tapa brata Urian Ronggowarsito di atas sangat tepat untuk menata diri pribadi. Sebutlah semacam manajemen jiwa raga. Dengan menjalankan tapa brata yang 5 perkara di atas, manusia akan selalu membawa watak berpuja dan berbakti kepada Tuhan dengan wujud sikap, watak, anarimo, eling, toto, santoso, dan panalangsa. Hasil dari kelima watak itu adalah tertatanya diri pribadi, sehingga aktivitas yang dijiwainya dengan sendirinya mewujud menjadi upaya hayuning bawono, indahnya dunia dan jagat raya. 1. Anarimo. Sikap anarimo adalah sikap yang terwujud dari watak selalu bisa mensyukuri apapun yang telah diberikan Tuhan untuknya. Implementasinya dalam laku mengurangi makan, artinya mengurangi dan mengendalikan segala bentuk keinginan dan hasrat yang membawa sifat serakah. Karena keserakahan manusia muncul akibat selalu berusaha memenuhi keinginan dan hasrat yang semakin dikejar semakin menuntut pemuasan baru yang lebih tinggi. Dengan laku mengurangi makan itu sebagai latihan agar dapat menahan dan mengendalikan keinginan dan hasrat. 2. Eling. Eling adalah sikap ingat dengan kesadaran, yaitu sadar dan ingat akan kedudukannya sebagai manusia yang memiliki kewajiban memayu hayuning jagat. Ingat dan sadar bahwa hidup itu tujuannya adalah pati atau kematian, bahwa tidur itu merupakan ibarat keadaan mati. Maka dari itu, latihannya adalah dengan mengurangi tidur, bukan hanya sekedar betah melek, tahan tidak tidur semata, di mana tahan tidak tidurnya akibat berhibur atau mengerjakan sesuatu yang membuat orang tahan tidak tidur. Keadaan tidak tidur untuk laku brata harus diikuti atau diisi dengan selalu mengingat dan sadar akan adanya Tuhan. Oleh karena itu, diseyogyakan dalam melatih ketahanan tidak tidur itu dengan berada di tempat sepi. Tujuannya agar dapat selalu mengheningkan batin, ingat dan sadar kepada Tuhan. 3. Toto. Kata lain dari toto adalah teratur dan tertib. Sehubungan dengan watak itu, latihannya adalah mengurangi dan mengatur serta mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual yang merupakan bentuk kenikmatan tertinggi dari manusia hidup di dunia. Hal ini perlu dikendalikan dan ditata agar manusia tidak lupa dengan makna dan arti pokok seksualitasnya. Ajaran Jawa menjelaskan hal ini dengan cara blak-blakan, bahwa kejadian manusia itu karena aktivitas seksual Bapak Ibu, yang merupakan sarana Tuhan Pencipta menghendaki seseorang mengada di dunia. Padahal kalau hanya kenikmatan seksual semata yang dikejar, itu bukan merupakan sarana lahirnya seorang manusia baru. Kegiatan seksual yang hanya mengejar kenikmatan akan cenderung boros, menghabiskan wiji benih kehidupan dan energi yang dapat membahayakan kehidupan, baik individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan seksual perlu diperjarang dan ditata, dimanajemen dalam suatu lembaga perkawinan yang baik, serasi dan sehat, yang muaranya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang baik pula. Setidak-tidaknya dapat meningkatkan kualitas keturunan. 4. Santosa. Santosa itu kuat, sedang kekuatan yang tiada tandingan adalah sabar.
Dengan begitu, buah dari kesabaran adalah kesentosaan hidup, kuat dan tahan mengalami susah dan gembira, dan lulus menjalani cobaan hidup apa saja. Latihan membangun kesabaran adalah dengan mencegah kemarahan. Bila berhasil dalam melatih kesabaran ini, manusia akan memiliki watak sabar yang menyentosakan hidup. 5. Panalangsa. Panalangsa memang sulit untuk dijelaskan dengan bahasa Indonesia, tetapi yang jelas, watak ini terkait dengan perasaan atau rasa pangrasa. Tempatnya adalah di pusat atau dasar hati nurani yang selalu gelisah resah. Maka dari itu, latihannya dengan menahan bicara agar dapat menenangkan kegelisahan dan keresahan hati. Kegelisahan dan keresahan hati akan muncul dalam bicara, sehingga dengan berlatih menahan bicara, dapat melatih hati untuk tenang. Karena hal-hal yang mendesak ingin keluar dalam wujud berkata-kata dapat ditahan. Latihan mengendalikan diri agar tidak banyak berbicara yang tanpa guna sama dengan membangkitkan panalangsa dalam perasaan. Bila berhasil, maka akan memperoleh watak bijaksana dan tenang serta mantap. Setelah dapat mengkaji dan berlatih diri hingga berhasil mewujudkan kelima watak Tapabrata, seseorang dapat disebut berhasil menata citra baik diri pribadinya. Dengan begitu, akan mudah dan selalu tertuntun dalam menjalani hidup dan kehidupannya, karena selalu dalam keadaan bersembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak lain adalah aktivitas dan upaya memayu hayuning bawono. Sedangkan tentang mandi di Kali Tempuran, pertemuan dua sungai menjadi satu sungai yang lebih besar dan kuat arusnya, kemudian menghanyutkan diri yang dilakukan tiap malam, sangat sulit dilakukan di zaman sekarang. Selain kebanyakan sungai sudah tidak layak untuk kungkum atau berendam, juga bisa-bisa malah dianggap orang tidak waras. Tapabrata 5 perkara dengan disempurnakan berendam di kali itu adalah ajaran menggapai keutamaan untuk para raja, bukan untuk masyarakat awam. Dalam cerita itu, memang Prabu Cingkaradewa dapat berhasil mencapai cita-citanya menjadi raja yang menguasai tanah Jawa dan mungkin adalah Nusantara. Dalam cerita tersebut, ketika zaman Cingkarabala, Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali masih bersatu, merupakan satu daratan, dan keseluruhannya disebut dengan Jawa. Oleh karena itu, banyak para sesepuh dan penakun kebatinan yang memberi ajaran bahwa berendam di Kali Tempuran dapat diganti dengan mandi keramas di rumah. Kenyataannya, semua laku spiritual untuk bersembah perlu dilengkapi atau didahului dengan mandi keramas. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.